Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, suara dijawab. Siapa monggo lagi? Aduh, Khususnya apa jadi gagal konsep. Wis sih. Mulai. Iya. Hanya eno. Nanya piye? Ya. Tusra. Baleni. Majreng. Gak bareng baleni. Tusra. Majreng. Tapi kamu mesra. Maksud biasa lagi ngomong ngono. Tapi kita ada kita harus belajar tektokan. Oh iya iki. Iki lho apa jenenge opening. Oh, bener. Gak kan Dek, ini episode pertama, episode kedua gak pernah bareng gitu. Masalahnya siji. Buka kayak gini. Ya. Itu biasanya dilaksanakan pas puasa. Buka puasa. Iya, Beda konsepnya masih. Ora ngono. Oke, berjumpa lagi kita di episode Ketiga ini. Ketiga ya, dengan konsep yang baru. Biasanya ya kan? kalau ketiga Apa? itu ada sesuatu yang baru. Tempat kita baru. Iya, ke tempat kita baru. Trisatnya ada berapa? 3, tri. Cepet nggak lepas nih. Maksudnya apa teko Trisatya? Pokoknya kan satu janji yang penting. Oh gitu. Darat, air, udara. Berapa? 3. Ya. Lah apinya nanti. Avatar. The Last Airbender. Oke. Kali ini kita ada kabar apa Desan Kak Tusra tercinta? Dari semalam HP ku gak pernah mandek dihubungi CPD. Kapan pengumuman? Banyak CPD yang menantikan pengumuman. Iya. Tapi ada juga yang CPD kemarin cerita seru. Apa? Di PPDB SMK 2 itu ternyata banyak yang merasa senang dengan pelayanan gitu. Wah, iya. Artinya membuktikan apa? Bahwasanya Kita adalah pelayan. Iya, pelayan masyarakat. Iya. Benar sekali. Ya, Karena kita kan di instansi pemerintah Iya. kan melayani masyarakat. emang konsep di SMK negeri kan berarti kita termasuk pelayan masyarakat, ya kan? Kita rela kan mendaftarkan adik-adik walaupun bukan sekolah sini Iya. tapi kita verifikasi. Iya, benar. Kita daftarkan. Kita antar sampai pintu. Sampai ke pelaminan, tinggal nikah. Kita kangen di toh. Ora tak kono. Orang tekan ngono. Berarti ya cuman apa namanya kemarin banyak cerita ya. Gimana? Kok sampai apa namanya jauh-jauh dari Jenawi itu? Jenawi. Iya, sampai Jenawi, sampai ke sini, tapi daftarnya juga di sini. Ya karena kurangnya informasi mungkin Itu ya. ibaratnya pacaran ngono. Mm-mm. Wis jauh-jauh PDKT, Tapi jadiannya ora karo DE. ora dhek karo bapake. Dan ibuke berarti. Lah kok dadi malah mbok ya? Oh, salah berarti ya. Berarti Beda-beda. banyak juga yang kemarin daftar di SMA 2. Ya. Dan ternyata juga salah satu penggemar Majreng. Oh, bener, iya. Boleh. Iya. Seragam kelak boleh SMA 2, SMA 3, SMA yang lain. Tapi jiwa tetap Tusra. Tusra, Majreng. iya bener ya. Kemarin ada itu kalau yang nonton ya jangan lupa like-nya, komen Joko. juga. Joko. Namanya Joko. Enggak, panitia PPDB Oh. Joko. Ya enggak jenenge salah lali aku. Tak kira jenenge ya Joko. Itu sekelumit informasi di SMK Tusra ya, Iya, beberapa akhir-akhir ini. Tapi ada sekarang tuh selain PPDB, kita ternyata ada informasi mengenai ada guru baru juga di SMK Tusra. Oh, P3K. P3K. Iya, ada berapa orang? P3K yang guru baru dari luar masuk ke dalam tuh ada sekitar 13. Oh, 13. Nah, berarti kapan-kapan kita undang ini. Pak. Harus diundang. Tapi kakean nek 13. Kowe gawe 13 episode piye? Anu enggak, maksudnya 13 diundang semua. Oh, tapi gitu. per orang 1 menit. Instagram 13 menit. Tapi part-partan kan kelamaan. Oh iya. Karena kita sekarang nanti akan hadirkan. Kita kan ada guru baru nih. Nah, berarti ada guru senior. Senior, guru lama. Guru lama. Dan hari ini beliau di tepat tanggal 1 ya. 1 Juli Iya. kemarin beliau sudah Purna tugas. Purna tugas. Iya. Pasti Berarti banyak yang bertanya nih. siapa? Siapakah beliau? Cluenya adalah beliau bisa menambahi, Mengurangi bisa nggak? bisa mengurangi, Iya. kadang mengkalikan, Membagi juga bisa. membagi bisa, mengkuadratkan sekali. Iya. Melok toh. Angel Bismillah gak tenan. remedi. Ya. Kita panggilkan guru, sosok guru ini nanti akan menjadi inspirasi kita karena dia itu adalah bukan hanya seorang guru,
Terus apa? Dia adalah seorang diri juga. Beliau banyak sekali pengalamannya. Oh iya, Kalau karena sekarang bahasanya tuh multi-talent. Multitasking. Multitasking apa bisa ya? Bisa, Apa bisa? Karena multi talentan kok tinggunya deh talentan. Oh, iya, Oke, beda, kita lanjut beda, aja. beda. Langsung kita coba. panggil aja Oh ya. iya, kita biasanya punya ritual. Iya. Untuk manggil sosok bintang Sosok tamu kita. Bintang tamu Iya. narasumber. Karena ini guru, Iya. cukup menepuk saja. Oke. Ini udara kita tepuk, pak, dia akan hadir di sini. Oh gitu? Wah, keren sekali. Percaya nggak? Enggak. Hadir nggak? Enggak. Karena belum diedit. Bareng biasa tepuk Biasanya sekali pasti bareng. dia hadir nanti ya. Biasanya bareng, iya. Coba, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, suara dijawab. Siapa monggo enggak? Aduh, Khusus siapa Tuh, jadi gagal konsep. Gimana Pak Baroto, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa sampean semua ini. Oh, keren. Ini termasuk guru yang hebat loh. Iya. Sudah usia lebih dari setengah abad. Betul. Mohon maaf Pak, di usia berapa sekarang Pak? 60 lebih beberapa hari. 60 lebih beberapa hari. Iya. Aja setengahnya belum ada. Aku baru pendek ya. Pak Ya, ya. Baroto, Ya. guru yang Senior, terkenal yang sangat hebat. Iya, luar biasa. Sangat hebat. Apa-apa bisa? Bisa apa-apa? Iya. Kalau banyak dipuji, ini topi ini nanti jadi sesek. Gak apa-apa Pak, nanti dibelikan sama Enggak Mas. apa-apa Pak. Pak Baroto kan selain nanti kepalanya besar, dompetnya juga. Win. Karena beliau ini adalah multitasking. Jadi bukan hanya di belakang meja dan yang sekelumit dengan nilai dan pelajaran, tapi beliau juga ada kesibukan-kesibukan lain yang mungkin kita tidak akan melakukan. Iya, benar. Tapi sebelum kita mengulik kesibukannya, kita ulik dulu nih sedikit perjalanan karir karir Pak Baroto Iya. menjadi seorang guru. Guru itu kan digugu lan ditiru. dan ditiru. Bukan wagu terguru. Bukan Pak, menurut saya tuh digugu lan ditiru turu saben 1 minggu. 6 hari kerja. Yang 5 hari kerja no, Sabtu Minggu. Oh iya, 5 hari Itu kerja. hitungan orang. 6 nyambur. Remedi Pak. Monggo Pak, dulu sewaktu kuliahnya lulusan mana Pak coba? Saya S1 kuliah di UMS, mengambil jurusan matematika. Matematika. Berarti ini sudah sampai S2 ya Pak? Terus S2 saya di UNS, UNS. juga mengambil matematika. Oh, bar MN. Ini dulu pernah di UNS Pak, tapi terus dicekel polisi Pak. Nah, ngambilnya manggil komputer. Nah, maling komputer Pak. Ngambil komputer. Enggak Pak, di UNS Ya. di Juruk dulu Pak. Iya. Ya. Terus dulu mengawali karir guru kalau nggak salah dulu di SMP Pak. Iya, iya. SMP mana Pak kalau boleh tahu Pak? Jadi begini ya, Hmm. zaman dulu itu tidak tiba-tiba S1. Ada yang disebut sarjana muda. Sarjana. Sarjana muda itu ada yang BA, ada yang BE, ada yang BSc, ada yang BCHK. Nah itu Tapi juga 8 semester itu Pak? tidak. Tidak dulu. Itu ukurannya bukan semester. Terus Ketika apa, Pak? dia menempuh seluruh mata kuliah untuk sarjana muda, ujian lulus, berarti dia berhak menyandang titel sarjana muda tadi. Oh, Setelah itu baru meneruskan ke doktoral. Kalau sekarang namanya S1. S1. Makin- Nah, Oh. kalau dulu mungkin yang namanya sarjana muda itu adalah D3. Oh, diploma. Nah, Berarti yang menamatkan sarjana muda itu nggak langsung S1 ya Pak ya? tidak, tidak. Tapi dulu istilahnya langsung Masuk ke doktoral Masuk ke namanya. doktoral. Ya, Oh, masuk ke gitu. doktoral, baru nanti terus gelarnya doktorandus, insinyur dan sebagainya. Oh, gitu. DRS, DRA kayak Oh, gitu. seperti itu. Ya, Iya, itu iya. dulu. Nah, terus perkembangan berikutnya, akhirnya adanya strata 1, strata 2 itu adanya S1, S2, S3 itu semua dihilangkan sarjana muda. Nah, saya memulai karir itu dimulai dari sarjana muda. Jadi dulu namanya saya Baroto BA gitu. Nah, karena sarjana Baroto muda. BA. Baroto Ba. Bukan baku lareng ya. Lagi malah ba, Pak. Baroto BA itu karena adalah menurut saya malah Baroto BA ROTO. Baroto Ejaan.
Nah, dengan modal ijazah sarjana muda itu, saya mencoba untuk meringankan beban orang tua saya. Berarti kalau sudah dapat gelar itu bisa langsung mengajar, Pak? Ya, dulu kekurangan guru di mana-mana. Jadi mengajar kemana saja pasti diterima waktu itu. Waktu itu tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 85. Oh, 85 mungkin kan. Nah, kamu dibayangkan saja belum? Belum, Pak. Ibunya ini saja murid saya. Jadi kamu dibayangkan saja belum? Ya toh, ada Belum, Pak. Ini bapak ibunya baru PDKT. Jadi belum timbul ini, Pak. direncanakan belum, Pak? Jadi Ya, ya. memang 80 dulu anu ya, Pak ya, karena mungkin kestabilan ketertiban umumnya belum begitu stabil ya, Kak. Ya, Atau juga karena gejolak politik mungkin ya. Ya, saya 81 itu mahasiswa, 85 itu sarjana muda, terus saya ya semacam ditugasi lah sama kampusnya. Kampus. ya, tulung openono SMP Amal Mulya ning Tawangmangu. Tawangmangu, Pak. Ya, SMP itu adalah SMP yang dibuat oleh keluarganya Mulyadi Joyomartono. Mulyadi Joyomartono itu adalah menteri sosialnya zaman Bung Karno. Bung Karno punya menteri sosial namanya Mulyadi Joyomartono. Punya anak Mulyoto, Mulyati, Mulyarsi sebanyak 7. Membuat satu yayasan ngopeni Tawangmangu daerah kelahirannya. Oh, memang dari Tawangmangu. Ya. Asli Jadi Tawangmangu. ya, jadi masjid Amal Mulya itu, masjid Taman Kartini ke kiri itu masjid besar itu masjid tinggalannya Pak Mulya. Mul ini, Ya, Pak Mulyadi itu juga dimakamkan di belakang masjid itu. Yang Banaran juga, Pak. Ada sate Pak Mul itu. Oh, beda. Oh, beda. Lama ada mulai kena ngerti konsol. Ngerti kok Pak Muli bengkel gini. Nah, ketika itu belum ada ini sekolah itu belum populer. Jadi anak sekolah itu dioyak-oyak. Oh, sakarepe dhewe, Pak. Artinya dioyak-oyak setelah lulus SD itu sudah pada di daerah Tawangmangu ini yang saya maksud. Itu sudah pada dicalonke dengan siapa, dipajang. Jadi pernikahan memang, dini ya. Blangke, Padahal gitu. sekolah itu oleh yayasan itu dibiayai sehingga siapapun murid yang di situ gratis. Oh, keren ya. Sampai Ya. sekarang masih itu, Visioner Pak. ya. Ya. Sekarang tuh kan sekolah gratis Iya. itu Dan, visioner. dan itu satu-satunya ketika itu SMP itu di situ. Nah, dulu ekonomi sulit ya, tapi Iya. bisa menggratiskan. Ya. Berarti memang Tidak hanya itu, keluarga Mulyadi ini juga menitipkan kuda di sana untuk dimanfaatkan masyarakat, karyakan tapi jangan dijual. Oh. Terus memberikan iya, iya. bibit jeruk, Luar keprok biasa. Tawangmangu dan Setelah sebagainya. dari SMP itu, Pak, di mana, Pak? Terus tahun 87 itu bapak saya meninggal. Nah, terus saya pulang. Mbak Zidan itu ya. Ya, Baik, Jijan. saya pulang itu juga tidak pulang ke rumah, artinya ya menjelang bapak meninggal, bapak sakit itu ya ngopeni bapak dulu, terus sambil cari sekolahan. Akhirnya tidak hanya satu sekolah yang saya ajar, Nah, itu, Pak. 4 sekolah. 4 sekolah dan 1 pondok pesantren. Iya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Saya bisa- Caranya gimana Kemarin itu, Pak? ketika saya dapat informasi itu kok bisa langsung pegang 1 pondok pesantren. Ya. Itu gimana ceritanya, Pak? Saya Apa? menjadi Jenengan punya jurus Naruto. Saya kan gitu, Pak. Ngajar kono. jadi mungkin kemarin itu 2 hari saya di SMA Muhammadiyah 3 Masyarakat. 2 hari yang lain di SMA Muhammadiyah 1 Masyarakat. Terus 2 hari yang lain di SMA Negeri Cokro. Malam harinya saya mengajar di pondok. Nah, salah satu murid pondok saya itu termasuk Pak Joko Daryanto, Pak Nur Awaludin. Itu bukan murid yang awal. Murid yang awal itu Dodok Sartono yang punya geprek itu murid saya itu awal itu. Bener-bener senior kalau ini. Ini legend loh. Ini bener-bener Legendnya legend senior. loh ini. Murid saya di pondok itu. Gurune dhewe. Legend asli legend kayak gini. Yes, yes. Kalau di Ramadan tuh kadang bukan legend itu loh, minuman yang air. Legen. Legen. Itu bukan legend loh. Legen. Itu di 4 sekolah itu. Nah, Terus setelah itu, Pak, di 4 sekolah perjalanannya begitu panjang. Sebelum ke SMK 2 kayaknya ke SMA. ya, Ya. ya. Dari, mohon maaf ya, Pak, Ya. kaki Gunung Lawu di sebelah Ya. selatan sana, pindah ke Masaran Sragen pertengahan, lalu ke sebelah utara. Wali Utara, Tangen sana, Pak. SMA Tangen, Pak. Itu ibaratnya ngono wis
apa makbur. Hei, Terus gimana, Pak? Muncul teko ngisor. Jadi memang saya ditakdirkan untuk menjadi petualang mungkin. Wah, Karena bener. saya lulus SMP itu sudah tidak di rumah. Begitu saya lulus SMP, saya SMA-nya ke Solo. Artinya saya sudah harus kos, harus masak sendiri, harus jadi hidup juga sendiri begitu. dulu mungkin ketika background pendidikan di sekolah menengah, Ya, jadi tidak mungkin di suatu marginal suatu daerah saja gitu ya. tidak di rumah, artinya tidak bersama orang tua. Oh, Saya ada di Solo, Solo. pos di Pos. sana. Nah, Itu SMA, Pak. ya, jadi saya harus masak sendiri, harus jangan sendiri, harus ini. Tuh, perhatikan itu adik-adik Ya, ya, yang ya. masih tinggal dengan orang tua, nggak usah sok-sokan, guys, story. Hidupku selalu susah. Gaya WA, ya Allah, begitu susahnya hidup. Belum tahu perjuangan Pak Baroto. Dulu masak sendiri, ya, Nyuci Pak. baju Ya, sendiri. Jadi tidak seperti- sendiri. Ya, ngerti harus nyanyi Iya. nih. Laman sih. Laman sih. Atur nuwun Ya. Orang rampung. Model Iya. sekarang itu, andai kata kos itu pun kan diberi uang, bukan Iya. diberi Iya. beras. Iya. Kalau dulu tidak. Loh. Saya pulang dari Solo ke sini itu naik sepeda ontel itu. Ondel, Pak. Ya, adanya ontel. Solo Seragen ngondel, Ya, Pak. biasa. Oh, luar Hari biasa. Sragen itu hari Sabtu sore. Nanti Minggu sorenya saya ngepit ontel ke sana lagi dengan gonceng ke beras. Nah, di sana jadi yang dibawa PP, bukan pulang dia membawa pakaian kotor. Balik Balik. lagi pakaian bersih berserta beras. Beras. Saya bayangkan aja peti saya pecah loh. Tinggal ya. ya, itu sekolahnya. Sekolah Berarti begitu dulu tuh. bayarnya kos itu tidak pakai uang. Ya pakai uang. Enggak, maksudnya membawa beras itu untuk Ya untuk dimasak. Jadi tidak beli. tidak Mas, itu. beli. Kalau sekarang kan nih tak kasih uang. Ya. Nanti untuk makan 3 Oh, kali, untuk sekali makan. makan kan sekian. Ini jatah untuk kos sama sebulan. Sebulan kayak Ya. gitu. Iya, bukan seperti itu. Beras loh. Jadi yang dibawa dari sini beras. Lauknya Kalau gimana, kalau Pak? mungkin Kalau dari lauk- rumah itu ada gere, ya gere, ada Bawa kering, ya gere. kering itu kan lama. Ya. Nah, bisa gere itu bisa seminggu, bisa ini ya, nah, semacam itu. Jadi Berbeda dengan fenomena zaman sekarang ya, Pak ya. jauh. Kalau sekarang itu kan orang tua ini lihat anaknya ke sekolahan bawa sepeda itu kasihan, Pak. Pengennya ya dibelikan motor. Padahal itu Di- dari sisi kesehatan bagus. Iya, Nah. itu, Pak. Fisik, sehat. Saya juga mencoba walaupun tidak sepenuhnya dan tidak seberat saya, Hmm. metode ini saya berikan kepada anak saya. Sebab begini menurut saya, orang yang akan berhasil itu, negara yang akan hebat itu, negara yang digembleng hampir hancur lebur bangun kembali, digembleng hampir hancur lebur bangun kembali, maka dia akan jadi hebat. Anak saya juga saya begitu kan. Iya, iya. Yang di SMA 2 itu perempuan, itu awal-awalnya saya suruh pakai Astria 800. Sementara yang lain pakai NMAX. Hah? Ya, anak saya pakai Astria 800. Waktu beli bensin itu dipoto sama disoting oleh orang. Katanya mau ditunjukkan pada anaknya, lu itu cahaya SMA gelem nganggo Nah, Astria ini 800. malah bisa Nah, memotivasi itu. orang Iya, lain ya, Pak, iya. ya. Untuk Bukan hanya kepentingan itu. menempa fisik, menempa mental juga. Iya, ya. benar. Karena Indonesia sekarang terkadang bukan hanya butuh bantuan yang langsung-langsung, tapi butuh bantuan berupa pendidikan moralnya itu. Iya, benar. Di masyarakat sekarang kan banyak yang anak-anak manja, anak-anak kalau nggak tadi ya, Ya. NMAX, kalau nggak dibelikan Scoopy, Ya. KLE. Yang di SMK ini saya kasih Supra X juga. Bukan Vision, bukan NMAX, bukan yang lain. Supra X. Naik ya. nanti habis Supra X dia akan naik. Supra Y, Supra Z. Nanti kalau ada lagu ada lagi Supra Supranatural. hilang Pak. Hebatnya Gitu, dulu ya. ya. Jadi penempaan dulu bergerilya tuh karena memang dulu juga Pak Baroto SMA-nya Ngekos. juga Ya. ya Pak, penuh Ya, dengan perjuangan. tantangan. Ya, perjuangan. jadi sejak SMP itu saya tidak pulang sampai sekarang. Dah. Intinya. Dari SMP malah? Setelah saya lulus SMP di SMA Solo, setelah itu saya kos lagi kuliah di Solo.
Kos lagi. Setelah itu saya pergi ke Tawangmangu, kos lagi di Tawangmangu. Setelah itu saya pulang lagi ke sini, bukan ke rumah, Sragen, ya. rumah, tapi ke Masaran. Kos lagi di sana untuk mengajar SMA 3 Masaran itu. Jadi saya ke Cokro, ke Masaran, ke SMA 1, ke Pondok itu base camp saya di sana. Begitu nikah pun saya juga tidak di tempat di mana saya lahir. Saya sekarang di Masaran. Itu bukan di tempat saya lahir, bukan di tempat ibu saya dulu membesarkan saya. LDR dari SMA. Tahu-tahu pulang udah punya anak 2. Nah, iya. jadi memang sejak dulu. Loh, fotoku Barato itu dua anak sama anak. Sejak dulu memang bertualang memang. Jadi mungkin kalau dulu Pak Barato tuh banyak perpindahan ke sana ke sini kok nyepeda ya Pak dulu. Iya. Karena mungkin kendaraan belum banyak. Iya. Nggak pakai gini kayak Dokter Strange. Dokter Strange. Nah, kadang-kadang orang selalu melihat itu sekarang. Jadi seringkali orang itu melihat sebuah keberhasilan, tapi tidak pernah melihat proses keberhasilannya. Ini yang keliru di situ itu. Harusnya bagaimana dia bisa berhasil, prosesnya yang dilihat, bukan nonton enak keberhasilan. tok. Ya. Pernah nonton perjuangannya. Yoi kayak cewek-cewek zaman saiki. Tontonan perjuangane aja moro Mas, aku pengen kowe nek wis duwe apa-apa, kabeh iki diperjuangke ora mur ngono kuwi, ya toh. Cerita nih. Cerita dari hati biasa. Nah, bojoku apik kok. Love you. Untuk keamanan gitu. Iya. Ini Setelah itu Pak, di SMA Pak. SMA Salih baca itu nggak sebentar Pak di SMA. SMA Langen itu cukup lama juga. Lama kayaknya Iya, Pak. iya. Berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Di sana. Ya, hampir sama juga di sini ya. Ya, sama di juga. sini 12 tahun. Di sana pernah menjadi kesiswaan. Kesiswaan pernah. Kalau di Masaran tuh kurikulum merangkap kesiswaan. Oh, tidak hanya kurikulum, atau kurikulum merangkap kesiswaan. Wes ngajar yang petanggon, jadi kesiswaan kurikulum Ya. Bu, artinya Pak Baroto ini skill leadernya luar biasa, bukan hanya jadi guru biasa, tapi guru yang bener-bener Di Tangen itu juga jadi Ya bener, kesiswaan. multitasking tenan iki. Dia kan luar Apa biasa. iso? Sudah 10 tahun di Tangen, terus akhirnya datang ke Pindah. keluarga SMK Negeri 2. SMK 2 itu berarti sekolah kejuruan pertama yang jenengan ajar, Pak? Bukan. Bukan. Ini bukan begitu maksudnya. Jadi saya ke SMK 2 itu terus terang saja saya tergelincir itu. Tergelincir. Ya, tergelincir. Jadi melaku kepleset, kejegur SMK 2. Berarti tujuannya orang SMK 2. Gimana coba gitu. ceritanya? Karena sejak tahun 87 saya itu ngajar di SMA. Iya. SMA. Selalu SMA terus Ya, Pak, selalu ya? SMA terus, dan kebetulan saya juga ketua MGMP Matematika Kabupaten Sragen waktu itu. Jadi itu sudah enjoy saya dengan SMA, dengan kurikulum SMA ini sudah sangat enjoy. Maka tujuan saya ke sini, ke Sragen ini, pertama memang saya pengen mendekat dari rumah saya. Ya, Yang dulu jaraknya gitu. 25 kilo, sekarang jadi 10 kilo. Lor Ya. ujung kulon. Kulon. pengen mendekat itu ya karena ya tentu orang tidak akan semakin muda, akan semakin tua. Iya. Semakin tua soal cedak. Akhirnya ke SMK 2. Enggak. Tujuannya kan Tujuan SMA. saya itu SMA 3. Saya sudah terlanjur minta surat pindah Pindah. dari sana, berarti saya harus pindah. Oh ya. Ah, cobalah ning SMK 2. Tak kira tuh ngene. Kayak tahun kemarin ada apa itu? Pengen daftar ulang. Daftar ulangnya ke SMA 3. Masuknya ke SMA 2. Dikiranya ini itu SMA 2. SMA 3. Tak kira jenengan kayak gitu. Enggak tahu sekolah yuk menggoke rene lho. Kok beda ya? Lanjut aja lah. Kan ada prosedur. Lah ya. Tapi dulu namanya SMK atau STM, Mbak? Udah SMK atau masih STM? Sudah SMK. Sudah SMK. Sudah SMK. Oh, berarti sudah awal-awal Oh, SMK. 2010, Pak. Ya, 2011. enggak, ketoke saya masuk di sini Mas Agusta ini kelas 2 apa kelas 3? Iya. Ya. Kalau Saya jenengan lulusan 2011. jenengan Lah iya. 2010 itu saya 2010 masuk saya di kelas sini. 10 saya, Pak. Lah ya.
Ini kelas 3, Pak. Nah ya 2010. Namanya bukan Mas Agusta, Pak. Michael, Pak. Lah ya wong ketoke ora salah. Aktivis OSIS kalau nggak salah itu. Iya, benar, Pak. Gitu. Wah, saya masih melihat Perkenalan nama saya Michael, Pak. Saya nggak terima, Pak. Nama dengan muka tidak cocok. Kami beri mau Mendidik generasi muda yang berdisiplin tinggi. oleh keluarga besar SMK ini adalah mengajar di bangunan. Bangunan. Nah, Ya, jadi karena Lah dulu pernah di TKJ, Pak. iya, artinya itu cuma sedikit. Oh, Saya selingan. di bangunannya 4 kelas, TKJ-nya 1. Di bangunannya 4 kelas, di listriknya 1, hanya gitu itu. pantes kok Pak Barat tuh identik dengan guru banget. Iya. Kedekatannya itu Bangun di sana di sana. Ini kan guru Matematika, ya, hormati adalah matematika. Kok bisa dekatnya dengan jurusan ya. Dekatnya jurusan. ternyata menyangkut itu. Iya. Tapi memang benar-benar luar biasa Pak Barat ini. Ini, Pak, 12 tahun, Pak. Ngobrol-ngobrol kalau dulu kan pengennya tetap ke SMA ya, Pak ya. Heeh. Nah, masuk pertama di SMK pasti kan beda, Pak, Iya. dengan SMA. Apalagi Ya, di ya. Tangen sana. Sangat-sangat beda. Yang pertama adalah yang hubungannya dengan mata pelajaran saya tidak ada tantangan. Nggak ada tantangan, Pak. Tidak ada tantangan. Ya karena Jadi- Pak, mungkin kurikulumnya beda ya, Pak. Ya, sama-sama judulnya. Iya, matematika. Sama-sama materinya, sama-sama babnya. Tetapi pendalaman materi, kedalaman materinya memang Berbeda. maaf ini di SMK memang masih Karena SMK kan lebih ditekankan ke kejuruannya ya, Pak. Ya, Ya. Skillnya yang skillnya. diasah. Berarti Pak, memang- apa SMA sama SMK jelas beda. ya. Tapi Kalau di SMK pernah jadi kesiswaan ya? Ya, Jadi saya mendengar informasi siswaan kesiswaan SMK Negeri 12. berapa Oh. tahun itu, Pak? Kalau cuma jadi Zamannya- anunya Pak Jadi itu. Di enggak top-topnya bukan. zaman bukan. Pak Gimen dulu. Bukan. Belum masuk ya? Belum masuk Saya juga. paling top di sini Oh, itu. pembina orang ya? Ya, saya paling top di sini itu jadi apa itu? SDM. Yang Oh, sekarang, SDM, ya. yang sekarang Pernah. diganti Pak Ruswadi. Pak Ruswadi. Itu dulu saya. Jadi Pak Slamet, begitu Pak Slamet naik haji, terus itu ke saya. Begitu saya kena serangan jantung itu, saya merasa bahwa tidak layak saya melakukan pekerjaan berat. Saya serahkan kepada kepala sekolah, terus diberikan Pak Ruswadi. Pekerjaan berat. Jujur aja, Pak. Ya, Padahal kalau Kami- tiap Selasa main tenis, Kami jujur aja, Pak. Ya. Kami telah melaksanakan konferensi media Bundar. Bundar, ya. Kita mencari penelitian. Pak Baroto di usianya senja masih suka olahraga. Padahal mohon maaf, di sini sudah pasang ring. mohon maaf sekali, Pak. Ya. Jadi sudah mungkin ada jantungnya tidak sekuat Bermasalah, dulu ya. bermasalah. Tapi kok masih tetap strong gitu loh, Pak. Kuat aja, Pak. Bukan karena minum obat kuat kan? Justru saya hindari itu ya. Saya hindari. Sebenarnya saya benar-benar menghindari obat-obat yang sifatnya suplemen. Oh, Jadi kebanyakan saya baca sejarah itu orang-orang yang gagal ginjal itu rata-rata karena sebelumnya dia mengkonsumsi suplemen terlalu banyak. Dari tetangga saya itu dulu kuli panggul, minumnya Oh, ya, saya itulah. tidak mau sebut lah, tapi minumnya suplemen terus. ekstra bos gitu ya, Pak. Nah, misalnya, akhirnya gagal ginjal. Oh, berarti memang minuman-minum Nah, sing berkarbonasi iya, kayak gitu. temen kita ada 2 itu. Oh, iya. Itu, ya, itu Tapi juga. heran saya, pola hidupnya gimana tuh? Loh, kalau saya biasa saja sebenarnya. Artinya mungkin ada treatment khusus Mas. Saya tiap Kalau pagi, habis subuh itu ya. wah, Enggak. saya langsung daki gunung. Enggak, ya. Terekstrim gitu ya. Ya, daki gunung sih. rumahnya masyarakat. Ya, tapi bukan dalam rangka itu tip untuk itu Kesehatan, tadi. Oh, bukan ya. Bukan. Tapi dulu karena mungkin Sebenarnya lebih kepada ini. Lebih kepada ini dan ini. Pikiran. Ya, sebenarnya ketika kita berserah diri pada Allah itu totalitas. Kematian, sakit itu bukan suatu yang menakutkan. Kalau orang sudah sakit seperti saya ini tidak bisa menikmati rasa sakitnya, maka dia gagal menurut saya dalam hidup.
Jadi sakit itu sebenarnya sangat bisa dinikmati. Karena dalam pikiran dan hati saya, kalau saya tidak diberi sakit, berarti saya tidak dikurangi dosa-dosa saya. Nah saat inilah Allah itu mengurangi dosa-dosa saya dengan jalan semacam itu. Maka saya nikmati. Sakit itu tidak jadi beban, tidak jadi pikiran. Ya. Saya merasa nikmat karena Allah menganugerahi saya sakit sebagai jalanan, sebagai lantaran untuk mengurangi dosa-dosa saya, insya Allah. Tapi angel loh Pak. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Cari itu uang sulit, sing Pak. semeleh kayak jenengan. Iya, berat, Jenengan Pak. tuh STSJ loh Pak. Susu Semakin tua telur. semakin jadi loh. Oh. Susu telur. Guys. Semakin tua semakin jadi. Artinya jadi bener, jadi panutan Iya, buat kita bener. semua tuh loh Pak. Kok hebatnya kok strongnya itu kan Iya, tidak. iya. Saya boleh tanya sesuatu enggak Pak? Dari Monggo. tadi kan, mohon maaf ya Pak, Ah, jenengan kan linearnya matematika Pak. ya. Dari tadi kok kayaknya jenengan tuh lebih cocok ke filsuf. Jenengan tuh dari tadi Kenapa dulu nggak ambilnya filsuf? Ya? jurusan filsuf gitu loh. Karena ketika jenengan menasihati itu tidak langsung pada angka 10. Iya. Tapi jenengan kupas dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi saya tadi begitu mengintrospeksi gitu, begitu kok begitu. Padahal gini loh Pak, mohon maaf ya. Matematika itu kan ilmu yang pasti. Iya, Pak. Ya. Tapi kok Anda bisa sebijak itu mengurai suatu seperti halnya mati itu adalah pasti kita akan mati, tapi tidak perlu kita takutkan. Ya secara Pak, orang pasti akan mati Pak, kalau nggak bisa berdamai dengan hal yang demikian. Sekarang saya bicara dengan logika sekarang. Iya. Nah, Matematika ini itu. matematika, ini logika. Matematika sekarang. Mati itu sesuatu yang pasti. Pasti. Artinya tidak bisa dihindari. Kamu takut atau tidak takut, mati tidak. Mati. Pak. Nah, kenapa harus ditersai dengan rasa takut? Wong pada akhirnya saya takut juga mati, tidak takut juga mati. Takut itu sendiri kan sebenarnya menyiksa. Lah kalau Anda tidak pengen tersiksa oleh ketakutan, jangan takut mati. Kalau kamu takut mati, kamu jangan berani hidup. Premis 1. Semua orang Iya. pasti mati. Premis 2. Nah. Sebagian orang takut mati. Kesimpulannya apa namanya? Konklusi. Oh, konklusinya. Semua orang pasti mati. Pasti mati. Mati. Takut tidak takut pasti mati. Nah, Kamu tahu nggak mati itu sama siapa? Sama Tika. matematika. ini tadi saya atas dasar logika. Bener. Nah, Bener. Wes, kita kembali saya pembahasan. Pak Baldo selain guru sudah pensiun ya Pak ini ya? Ya. Sudah pernah tugas. Dia juga seorang dosen. Ya, ini dosen, Pak. Udah tua, pensiun santai, dosen. Dosennya pensiun belum ini? Belum, Pak? sampai saat ini belum. Belum. Wah, masih lanjut. Sampai saat ini belum. Dosen di mana, Pak? Geleng-geleng. Di UT, Universitas Universitas Terbuka. Terbuka. Itu Apa itu? perkuliahannya Itu setiap hari atau? enggak, setiap Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Berarti masih Tatap ada muka, Pak. Sabtu Minggu itu begini, tatap muka dan tidaknya saya ceritakan lebih awal dulu. Iya. Dulu ketika belum Covid, pandemi, pandemi. belum pandemi, UT itu dianggap universitas yang sulit lulus. Padahal sulitnya lulus itu karena budaya bangsa kita yang kurang baik. Budaya kita itu biasa Mungkin menasihati mahasiswanya aja Pak daripada saya. Enggak. Udah lulus, Pak, nih Pak. Kalau masih mahasiswa. Ya, budaya kita itu kan suka belajar itu wayangan. Maksudnya gimana Pak? Jadi besok ujian, malam ini saya belajar. Semalam semuanya. Ya, itu SKS, ya. sistem kebut semalam, Pak. Ya, itu tidak akan mampu sebenarnya menampung semua mata pelajaran di otaknya. Maka ketika menghadapi ujian, yang didapat pasti nilai Jelek. Nah, sebenarnya mahasiswa UT itu kan diberi kesempatan belajar di sembarang waktu. Tapi di sembarang waktu ini tidak untuk belajar. Di waktu sembarangan. Ya, untuk sembarangan saja. Iya. Nah, itu masalahnya di situ. Mahasiswa UT di seluruh Indonesia wajib mendengarkan pesan dari dosen ini. Ini dosenmu lo bicara ya. Nah, terus karena dianggap sulit, maka setiap satu semester itu kan ada 8 mata kuliah. Nah, Nah, yang 4 dianggap sulit itu ditatap mukakan supaya tidak sulit.
Yang 4 dianggap tidak begitu sulit, itu cukup dengan modul atau dengan media-media yang media lain. pembelajaran yang lain. Nah, dulu begitu. Dan awal-awal saya mengajarnya di Wonogiri sana. Seluruh kecamatan Wonogiri sudah. Mulai jenengan? Iya, mulai dari Pracimantoro, Purwantoro, Iromoko, Wonogiri Kota, bahkan sampai ke Purwantoro itu perbatasan dengan Ponorogo. Orang Ini Pak baru belajar ngini ya. orang mungkin Tawangmangu, Kangen, cek meronong itu. Dosen aja ke Wonogiri kan. Nah, terus akhirnya pada tahun berapa saya lupa, kira-kira 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, itu akhirnya si tutor-tutor UT, dosen-dosen UT yang dulu di kabupaten lain dikembalikan ke kabupatennya masing-masing. Kabupaten asal. Tapi yang Pak. sekarang di Nah, saya di Sragen. Oke. Nah, di Sragen dulu ya di Wali Songo, di Gemolong atau di ya, Ini juga. ya, terus Jadi- di SD 12, SD Jadi 13. mungkin di ini. purna tugas sebagai seorang guru masih ada kesibukan ya Pak sebagai dosen. Dan ya. Selain itu apa Pak? Selain dosen, Pak. Rencana ke depan Pak? Enggak, saya tinggal menikmati sisa hidup saja. Nah, dengar-dengar nih saya mendapat informasi. Nah, Informasinya tidak saya sebutkan namanya Bu Ade. Ya, Pak. Itu Pak Balapan katanya di rumah berkebun ya Pak? enggak, kalau saya menyenangi tanaman iya. Oh. Tapi itu bukan kesibukan namanya. Tapi saya menyukai tanaman. Kalau ini juga menyukai tanaman. Ya seringkali tanaman itu saja dialog juga. Jadi saya punya mangga di depan rumah, itu enggak buah-buah. Saya bilang sama mangga itu, mangga, ini sudah tahun yang hampir kedua, kamu belum berbunga. Saya tunggu sampai 2-3 bulan lagi, kalau kamu tidak berbunga, maafkan saya kalau kamu saya potong. Lah, habis itu ternyata berbunga dia. Habis saya ngomong, ini berarti termasuk mangga yang hebat Pak? ya itu Coba dia kalau berbunga. mangganya insecure. Ya Allah aku dimarahin. Tapi bener Pak itu ngobrol sama. Iya, itu saya terinspirasi dari mana? Saya baca bukunya dari profesor dari Jepang Dari Bang. tentang air Hadomi. Oh, iya. Kristal Ah, air. Yang ya. kristal air itu, Bahwa, Pak. kalau Hadomi. saya juga pernah tuh baca bahwa tapi nggak bahasa Jepang Pak, bahasa Indonesianya Udah dialih bahasakan. terjemahkan. Bahwa setiap zat ya di sekitar kita tuh merespon apa yang kita Apa yang lakukan, kita- terutama ya. apa yang Yang kita kita ucapkan, ucapkan. gitu ya Pak ya. Di samping itu saya cocokkan dengan Quran juga. Jadi kenapa saya percaya? Karena saya juga mencocokkannya dengan kitab suci juga. Mungkin nyawa itu dimiliki oleh tidak banyak makhluk, Ya, tapi roh itu menurut saya dimiliki oleh semua makhluk. semua makhluk. Roh itu beda dengan nyawa. Nyawa. Nyawa itu hubungannya dengan berkembang biak, dia bisa bergerak, dia bisa mengembangkan dirinya, dia butuh makan, butuh ini itu nyawa. Tapi roh itu tidak seperti itu. Bukti dari kata-kata saya ini, itu ketika manusia diciptakan, itu kan diciptakan untuk jadi khalifah di bumi toh itu. Ya. Ya toh? Pemimpin. Ya loh. Tapi Allah pernah menawarkan kepada semua makhluk selain manusia, termasuk gunung-gunung, termasuk yang lain. Kalau termasuk gunung saja ditawari untuk jadi pemimpin, artinya gunung ini punya roh di hadapan Allah. Karena dia pernah ditawari oleh Allah untuk jadi pemimpin, khalifah. Tidak ada yang sanggup kecuali manusia. Malaikat sendiri tidak sanggup untuk jadi. Nah, ini kesimpulan saya. Kesimpulan saya itu mungkin beda dengan yang lain karena kesimpulan saya ini juga atas logika saja. Nah, dengan demikian dari hasil bahwa air itu kalau diberi ucapan yang bagus dia mengkristal dengan bagus. Kalau diberi ucapan yang jelek Bentuknya juga tidak karuan. Dibuktikan dengan semua air, baik air zam-zam, air sumur, air ledeng, air sungai, air laut dan sebagainya. Terus yang kedua, Rasulullah itu dulu setiap kali diminta untuk mendoakan seseorang yang sakit, itu saranannya juga air. Itu. Jadi saya gabungkan dengan banyak hal. Gitu. Selain linier dengan matematikanya, Pak Baroto juga seorang dosen filosofis dan juga
Ustadz. Ustadz untuk kita semuanya. Barangkali ini sudah, mohon maaf Pak, Ya. sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita Iya, tanyakan. banyak Apalagi sekali ini, Pak. ini hal-hal unik. Pak Baroto tuh dulu kalau punya kekuatan Gatot Kaca mungkin dia akan terbang. Karena jejak dia mengajarnya itu dari bukannya antar rumah per rumah, antar kota-kota, tapi lintas juga sampai ke sana ke sini. Iya, benar. Tapi berhubung tadi Pak Ustadz Baroto ya, sudah memberikan wejangan dan petuah untuk kita semuanya. Kita juga tutup aja. Iya. Karena sudah adzan ya, kita closing aja hari ini. Setelah ini kita akan mengucapkan terima kasih. Kami ucapkan selamat untuk Pak Baroto menikmati masa purna tugasnya. ya. Bersama keluarga lebih banyak. Ya. Dulu ditinggal Wah, berkelana ke sana ke sini. Melalang Tapi buana kemana-mana. Ada banyak waktu Ya. dengan keluarga di rumah dan juga pohon mangganya. Ya. Semoga kalau jangan berbuah lupa kalau berfoto di kolik kita ya. Karena ini Pak Baroto luar biasa, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak, seorang guru yang menginspirasi menjadi panutan kita semuanya. Amin, Bukan amin. hanya dalam pelajaran matematika, Matematika. tapi juga pelajaran hidup yang dapat kita petik. Ya. Seperti pohon mangga kelak manisnya yang akan menjadi pemanis dalam kehidupan kita semua. Amin. Sekian, terima kasih Pak Baroto. Assalamualaikum Pak Baroto. Mari kita Waalaikumsalam. tutup bersama-sama, tetap di episode selanjutnya bersama kita berdua ya, dengan narasumber-narasumber yang lain ya. Masih akan terus berlanjut episode ini ya. Ya. Di dalam program Tusra Tusra Majre.